Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kita dapat kembali hadir bersama-sama berupaya berikhtiar mengkaji atau problem di majelis ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi yang telah mengucapkan salawat dan salam ini kita dapat mengenai syafaatnya Nabi yang terakhir ini adalah bahwa itu insya Allah pada 8 hari ke depan atau 9 hari kita akan masuk ke hari raya Idul Adha, hari raya Kurban yang bagi kaum muslimin di wilayah Timur Tengah itu namanya lebaran yang sebenarnya. Kalau kita lebaran yang sebenarnya itu adalah Idul Adha. Oleh sebab itu pada pertemuan kali ini kalau kita akan coba kaji dan kita coba bahas terkait apa pelajaran yang dapat kita petik dari al-ubudiyah, dari kurban ini. Al-ubudiyah ini atau sering kita sebut kurban sebenarnya kalau kita duduk dalam bahasa Arabnya itu menunjukkan kepada waktu, yaitu waktu bunga ya. Karena biasanya memilih waktu bunga itu pas waktu sholat duha ya. Waktu bunga ada waktu duha. Dari berapa memilih, tapi waktunya sekitar sholat duha kita ada pilihan. Tapi kemudian secara umum kalau dia itu dimaknai adalah ya sholat duha tidak umum saja. Dalam bahasa kita memang jarang orang menyebutnya hari raya Udhiyah atau hari Idul Adha. Biasanya kita mungkin hari raya Kurban. Itu juga dari bahasa Arab juga. Cuma memang itu dari istilah fikih tidak ada yang namanya al-Kurban ya. Dari Udhiyah. Nah, kurban ini kan artinya dalam bahasa Arab sendiri adalah persembahan. Kurban. Korban. Itu sebenarnya dari bahasa Arab akarnya korban. Dekat.
Sehingga kita punya bahasa sahabat apa? Sahabat kali ya, bukan sahabat kurban. Sahabat itu bukan sahabat korban, harusnya bahasa sahabat korban bukan hari. Nah, dari sisi bahasa sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kurban itu artinya mendekatkan kurban. Nah, karena itu ya hikmah yang pertama ya, dari pelaksanaan hari raya, dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban atau udhiyah ini, dapat dikatakan adalah pertama adalah dari sisi bahasa ini kan kurban jadi terus dilakukan ta'ala, yaitu sebagai bentuk takarrub, bentuk kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban. Jadi yang namanya kurban itu adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan ibadah lainnya juga sama ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terutama sholat. Sholat itu kan ibadah rutin yang sering kita lakukan dalam upaya mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu. Makanya di sini dalam surat Al-An'am ayat 152 ya, itu antara sholat dengan penyembelihan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bahkan ini bagian dari doa dalam tasyahud. Allah mengatakan, "Qul katakan inna sholati." Nah, itu sesungguhnya sholat itu. Nusul itu apa namanya? Kalau bahasa Indonesia nusul kayak gini. Tapi nusul itu artinya memang kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ada beberapa pendapat ya, tapi ada sisi kesamaannya. Nusul itu artinya sembelihan. Ada yang mengatakan adaku fil haji wa umrah, menyembelih saat haji dan umrah. Ada yang mengatakan nusul itu adalah ya sembelihan aja. Jadi intinya sholat dengan sembelihan itu di satu level. Inna sholati, katakan semuanya sholat itu. Wa nusuki dan sembelihan itu. Wa mahya ibuku, wa mati dan matiku untuk takarrub kepada siapa? Lillahi. Kalau kita coba dalami ya, ayat ini, ternyata sholat dengan nusul itu ya, penyembelihan itu sangat penting ya. Sangat penting, sebenarnya disejajarkan kan? Oleh karena itu, kalau kita lihat dari status hukum berubah ini ya, dalam ilmu fikih itu ada yang mewajibkan ya, ada. Mungkin yang mewajibkan ini bisa dipakai oleh panitia kurban ya, ya banyak ya, atau penjual orang kurban. Siapa yang mewajibkannya? Di antaranya dari Imam Madzhab, Imam Madzhab Al-Imam Abu Hanifah. Karena yang namanya kurban itu wajib, tapi ada syaratnya bagi orang yang mampu. Orang yang mampu, mukim, tidak kemana-mana, tidak dalam perjalanan. Nah itu menurut Abu Hanifah. Dari kalangan mazhab Malik tidak ada yang mewajibkannya. Di antara ulama yang paling terkenal di kalangan mazhab Malik adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya kurban itu wajib. Wajib. Kalau lihat levelnya di ayat ini memang yang namanya sholat dan sembelihan itu level ya. Wajib katanya. Kata intinya sehingga saking wajibnya kata Ibnu Taimiyah ketika ditanya bolehkah
seseorang yastadi itu menghutang ya. Boleh orang menghutang untuk berkurban, boleh atau tidak? Kata Ibnu, kalau ternyata dia bisa membayar utang berkurban tersebut dengan hutang-hutang kebutuhan pokok lainnya, maka boleh. Jadi kalau kemudiannya kita boleh berhutang untuk berkurban, ya berhutang kepada dia boleh, asal dia bisa berhutang. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita menegaskan bahwa yang namanya kurban itu status hukumnya apa? Wajib. Walaupun kalau jumhur ulama mengatakan kurban itu sunnah, ada saja. Jadi inna sholati wa nusuki wa mayat alam ini ya, ada backgroundnya. Kenapa kok ayat ini mensejajarkan antara sholat dengan sembelihan selevel gitu, dan itu harus takaruf hanya kepada Allah, karena di masyarakat jahiliyah dan masyarakat sekarang itu masih berlaku ya. Yang namanya sembelihan itu biasanya salah satu ibadah yang ditujukan atau yang diperuntukkan selain kepada Allah. Bahkan ada beberapa yang peruntukannya kepada selain Allah, yang namanya sendiri-sendiri. Ya jangan jauh-jauh. Kalau orang membeli kepala kerbau di pantai laut selatan, biasanya persembahan untuk siapa? Iya betul. Itu sebenarnya perilaku jahiliyah sama. Orang jahiliyah itu dulu kalau membeli unta ya, itu biasanya sebagai persembahan untuk berhala-berhala mereka. Atau dalam konteks masyarakat modern, jangan jauh dari Sukabumi, sering kita lihat dalam tradisi masyarakat kita dan itu tidak benar, melakukan sembelihan, kemudian kepalanya itu ditanam di sebuah bangunan yang akan contohnya kalau bangun jembatan biasanya ditanam kepala apa? Jembatannya semakin gede, maka kepala kerbau semakin banyak gitu kan. Karena mungkin bagian donasi gitu ya. Mungkin tidak tahu. Nah itu memang perilakunya dia kan begitu. Sehingga perasaan nanti ayat ini menegaskan yang sembelihan itu jangan untuk selain Allah, tapi hanya untuk masyarakat kita seperti itu ya. Sembelihan kepada selain Allah, musyrik itu tidak boleh kita melakukan sembelihan kepada selain Allah. Sehingga dalam hukum menyembelih ya, dalam hukum itu kita ada badannya kan untuk menegaskan bahwa sembelihan itu sebagai bagian dari takor kepada Allah dan terhadapnya ada doanya. Termasuk ketika kita menerima kurban keduanya, yang banyak doa itu kan Allahumma hadani wa an ahli baiti kan, Rasulullah seperti itu. Ya Allah, ini adalah kurban dariku, jadi ya Allah langsung. Wa an ahli baiti dan kurban dari keluarga. Nah ini doa ketika akan menyembelih kurban. Penegasan aja, biar jangan sampai bahwa kurban itu salah satu cara takaruf kepada selain Allah. Penegasan. Ini penting loh. Makanya di ayat 162-63 dikatakan kan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu dalam sholat maupun dalam penyembuhan. Tidak ada sekutu, tidak boleh ada niat-niat yang lain. Nah ini jadi takaruf adalah salah satu hikmahnya yang dapat kita ambil dari ibadah yang namanya ruqyah.
Bahkan hikmah di ujian itu sendiri ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan sholat ini, karena di sini memang pandangannya atau dibandingkan dengan sholat ya, itu mempunyai nilai lebih daripada sholat ya. Karena memang ibadah Allah itu punya karakter nilai lebih masing-masing ya. Semuanya ibadah tetap. Puasa punya karakter masing-masing, puasa kita, sholat itu sama, ujian juga sama. Di antaranya kalau sholat itu kan cenderung hubungannya bersifat hanya kepada Allah ya. Tapi ujian itu, yang namanya ujian atau perubahan itu, dia bukan hanya memperuntukkan takwa kepada Allah, juga dia mempunyai nilai atau ibadah yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau sholat kan tidak ada secara langsung dampak secara langsung menguntungkan masyarakat, nggak ada kalau ya. Tapi kalau ibadah kurban ada. Nah, oleh karena itu yang kedua di antara hikmah dari pelaksanaan al-Qur'an ini adalah nasrul ulfah wal mahabbah bainal muslimin. Jadi nasrul ulfah ini adalah bagaimana tersebarnya ulfah itu adalah rasa ulfah itu rasa kasih dan sayang, atau ulfah itu adalah kemudian hati di antara umat Islam itu menjadi lebih dekat, lebih jinak, lebih dekat. Dengan kurban orang Islam makin dekat gitu ya. Makin dekat. Kenapa? Kalau sholat kan mengumpulkan orang Islam dengan media sholat agak susah ya. Mengumpulkan orang Islam dengan daging kurban mudah. Tanpa diundang pun datang. Iya. Kalau pengajian seperti sekarang, sholat subuh apalagi sekitar musola ini untuk datang ke sini susah. Bisa. Tapi kalau ada rame-rame potong hewan kurban, apalagi ketika pas pembagiannya banyak. Karena manusia cuma kalau mereka itu ada satu kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut sifatnya material, itu biasanya tanpa diminta pun akan sepakat datang, ya kan? Akan sepakat. Kalau kata Pak RT besok ada oleh pembersihan got. Saya di sini ada Pak RT nggak ya? Saya nggak yakin tuh datang semua. Tapi kata Pak RT, insya Allah besok ada pembagian bantuan dari pemerintah masing-masing keluarga 200.000. Sebelum jadwal pembagiannya sudah ada yang itu malah. Mas saya besok nggak bisa Pak. Tapi kalau pembersihan got Pak, saya malah ada yang bersih-bersihnya besok nggak bisa. Ya. Jadi itu yang namanya penyembelihan hewan kurban ini. Jadi orang Islam makin satu. Karena bisa apa? Bisa sepakat itu mau datang nggak diundang gitu. Bahkan nggak dikasih kupon pun datang juga. Ada gitu. Karena memang sifatnya kelihatan material. Ini sebenarnya bisa menjadi momentum ya, kalau bahasa sederhananya bisa menjadi kesempatan ya untuk menjalin silaturahmi, menjalin keakuran. Orang Islam itu masalah tidak akur ya, tidak akur, menjadi bersatu gitu, agar Islam itu tidak didolimi gitu. Nah, jadi itu perubahan itu yang tidak ada di ibadah lain. Puasa memang kadang-kadang ada juga bisa menjadi kedekatan ya dalam Islam bisa. Tapi itu pun biasanya di sholat tarawih di 10 hari pertama ya, 10 hari kedua, kemudian Idul Fitri juga sama. Tapi kalau yang namanya Idul pembagian daging itu biasanya lebih berbekas kalau kemudian dia lebih berbekas. Kalau ditanya
namanya hikmah yang kedua ini ya, nasrul ulfah wal mahabbah, menjalin kedekatan dan rasa cinta yang harus umat Islam dengan hewan kurban ini ya, dengan ini kurban ini itu adalah salah satu hikmahnya. Apalagi kalau kita tahu ada kongsian dalam berkurban ya, ada kongsian, terutama sapi. Itu kan lebih dekat lagi ya. Sapi untuk 7 orang, sebagian mata mengatakan untuk unta bisa 10 orang ya. Kalau unta, itu apalagi ada konsep seperti itu ya. Semakin apa? Masalah. Kemudian yang ketiga, apa hikmah atau pelajaran yang sedang kita coba gali ya dari Al-Quran ini, yaitu yang namanya ibadah kurban adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah dengan berkurban. Bahkan salah satu motivasi ibadah, motivasinya adalah karena bersyukur kepada Allah, itu adalah motivasi yang termasuk ini. Contohnya apa? Rasulullah kan sholat malam ya, kemudian sampai kakinya berangkat gitu. Ditanya sama Aisyah, kan kenapa sampai sholat malam kakinya berangkat? Padahal dosa yang lalu dari anak-anak Allah ya. Motivasinya apa? Apalah aku ada satu kok, tidak bolehkah aku menjadi apa ya? Ini motivasinya bersyukur Rasulullah. Jadi ibadah yang dibarengi motivasi bersyukur itu ibadah yang berbanyak apa? Rasulullah itu termasuk dalam apa? Karena dalam Islam rasa syukur itu ya, rasa syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, Imam Al-Ghazali mengatakan syukur itu harus dipahami dari 3 hal. Pertama, kita mempunyai pengetahuan ya, ilmu bahwa asal dari semua nikmat yang kita nikmati sekarang ini, yang kita dapat dari hari ini itu dari Allah. Nah, itu punya pengetahuan dasar itu. Pengetahuan dasar itu akan didapat kalau kita punya basic atau dasar tauhid yang benar. Sehingga kalau kita punya tauhid yang benar, bukan hanya mengesahkan Allah dalam bab ibadah, tapi juga mengesahkan Allah hanya Allah lah yang memberikan apa? Nikmat itu. Nah dari sana kemudian ada bentuk yang kedua, yaitu apa? Yang namanya Al-Imam Al-Ghazali namanya syukur hal. Syukur hal itu adalah syukur yang sifatnya kita mempunyai sikap ya, sikap keadaannya adalah dalam kata dia al-farah bil mungkin ma'a hayatul tawabu wal khudu, berbalik ma'a hayatul khudu wal tawabu. Jadi katanya syukur yang kedua ini kita merasa senang gembira dengan bersama Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan posisi kita selalu al-khudu. Khudu itu adalah tunduk. Wat-tawakkul itu khudu ya. Kemudian wat-tawakkul, tawakkul itu adalah kita merasa butuh kepada karena dia yang memberikan apa? Jadi bukan seperti yang orang kaya di zaman Nabi Musa itu siapa namanya? Korun ya? Korun kan ketika dimintai sedekahnya oleh Nabi Musa, dia mengatakan ini adalah hasil kerja saya. Ini hasil usaha saya. Tidak ada urusan dengan Allah. Kemudian diberikan ada beberapa
fawasab nabi wa bidadil. Jadi kalau bukan hanya dianya, rumahnya pun dia menjalankan, sehingga orang kalau menemukan harta yang terpendam di dalam bumi disebut harta korun gitu ya. Itu untuk menunjukkan betapa korun ini memang hartanya tersebar di mana? Di mana-mana. Bukan harta yang mengalir di mana-mana lagi. Nah itu jadi itu menurut Imam Ghazali. Jadi kita kondisinya selalu dulu waktu awal kita selalu merasa walaupun sudah kaya raya tetap berdoa. Walaupun sudah kaya raya doa, Allahumma inni as'aluka bismil wasilah. Walaupun sudah kaya tidak ada masalah. Kadang-kadang kan orang lupa meminta kalau merasa sudah dapat ya. Kalau sudah kaya usah doa itu. Doa itu sendiri fungsinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan. Banyak fungsi doa itu. Di antaranya apa? Agar kita selalu yakin bahwa ada yang namanya Allah. Agar kita selalu apa? Selalu menunjukkan sikap kita yang tunduk tawadhu di hadapan Allah. Itu doa fungsinya. Maka kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur ya, sombong, arogan dari ibadah itu, para ulama yang maksud ibadah di sini adalah dari berdoa kepada aku, saya berdoa jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka yang. Jadi karena gara-gara tidak berdoa saja itu bisa masuk neraka. Jadi doa itu maksudnya bukan hanya kita baca, tapi itu menunjukkan kita masih percaya yang bahwa kita masih percaya ada yang namanya siapa? Allah. Salah satu bentuk wujud dari bahwa kita yakin bahwa ada yang namanya Tuhan Allah itu berdoa. Karena berdoa kita pasti meminta kepada sesuatu yang oleh karena itu Allah mengatakan yang bisa menguatkan rasa iman kita itu dari hari ke hari itu adalah dengan pengabulan doa. Semakin yakin kita kalau dikabulkan, oh ternyata ada Allah itu. Ya, kalau kita sering berdoa dan sebagian doa kita itu merasa kita bahwa doa kita itu dikabulkan, maka itu salah satu salah satu yang bisa menguatkan iman kita. Iman kita makin kuat, yakin kok Allah ada buktinya apa saya minta dikasih. Itu salah satunya. Jadi dalam konteks ini juga ya, khususnya dalam kurban ini, Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 36, bagaimana ibadah kurban ini ya sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Allah mengatakan, "Fakulu minha," makanlah dari sembelihan tersebut ya. Wa atimul qawla wal muqtar, ya kasih orang miskin. Kadzalika sakharnaha, demikianlah kami telah jinakan, yaitu binatang kurban itu selalu jinakan, yaitu untuk manusia ya, teman-teman. Laku bagi kalian, la'allakum apa? Agar kalian maskurun bersyukur. Jadi lebih sempit lagi, kita berkurban adalah rasa bentuk syukur kita kepada Allah karena Allah telah menentukan hewan-hewan kurban, hewan-hewan ternak itu hanya untuk manusia. Allah telah tundukkan, Allah telah taskhir kalau dalam bahasa Arab. Karena sepanjang kita berinteraksi dengan kambing, sapi dan domba, tidak pernah mereka melakukan demonstrasi menolak untuk dijadikan kurban. Karena sudah ditunjukkan oleh siapa? Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pernah nggak lihat sapi berdemo di depan Kementan? Mau dipotong saya nggak ada. Pernah nggak lihat domba mogok makan sehingga kurus-kurus? Nggak ada. Kalau tunjukkan memang untuk untuk keperluan manusia. Jadi itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri.
salah satu anugerah Allah yang harus kita wujudkan untuk kita adalah menyembelihnya untuk masyarakat kita. Ya sejauh ini kan kita belum pernah ada sapi yang memang ngamuk-ngamuk gitu ya, secara berbarengan. Ada sapi juga sih ada. Sapi dia. Tidak seperti konsep beberapa agama lain ya, selain Islam yang tidak membolehkan mengkonsumsi beberapa hewan ternak ya. Kalau di India itu tidak boleh makan, tidak boleh sapi itu dijadikan untuk dimakan, boleh kalau di sini. Jadi kalau nanti dulu atau bapak ya, dia mau beli burger sapi, nggak ada apa di sana. Itu bisa ditempelin burger sapi ya. Betul, ya saya pernah sekali ke India itu mau makan ya apa aja kan. Ternyata nggak ada burger sapi itu, yang ada ayam, nggak ada, karena mereka menganggap sapi itu adalah penampakan dari dewa ya, penampakan juga, penampakan dari dewa ya. Sapi itu penampakan dari dewa ya. Nah, jadi orang boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga kata tadi lupa melanjutkan dari penjelasan Imam Ghazali, bentuk syukur yang ketiga setelah kondisi kita selalu gembira di hadapan Allah dengan menunjukkan sikap tunduk patuh dan malu tidak Allah di hadapan Allah. Yang namanya syukur al-jawar. Al-jawar itu kata Imam Ghazali itu bagian dari anggota tubuh kita ini mau bisa dibagi tiga sama dia, yaitu hati, kemudian lisan, hati, lisan, dan anggota tubuh yang lain itu harus ikut menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati itu al-iqrar, mengakui bahwa segala bentuk nikmat itu dari Allah, mengakui. Kalau lisan itu kata Imam adalah dengan mengucapkan puji pujian kepada Allah. Kalau jawab yang lain itu ya seperti kata Imam seperti dia memberikan contoh mata. Mata bentuk syukurnya adalah ketika kita melihat aib orang Muslim, maka kita menutupinya dan tidak melihat orang lain itu berbeda. Jadi intinya syukur dengan luar itu kata adalah bagaimana kita istiqmal niat mempergunakan nikmat Allah itu untuk hitoati, untuk taat kepada Allah. Kita punya banyak uang, ya kita bisa haji, itu syukur. Kita bisa banyak uang, kemudian kita melakukan kurban banyak, dan itu syukur juga. Kemudian yang kedua adalah dengan nikmat Allah itu kita bisa tawakal itu artinya kita bisa melindungi kita dari maksiat kepada melindungi kita maksiat kepada Allah. Kalau itu dengan nikmat Allah. Misalkan ya, kalau seorang yang beruntung ya, dia sudah banyak penghasilan, karena ini terhindar dari maksiat dengan nikmat Allah dan bisa kepada dia punya pendapatan, kemudian dia menikah. Nah itu bentuk syukur juga. Ya karena kalau masih punya atau dengan kita punya uang, kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah yang lain, atau dari potensi-potensi kemaksiatan yang mungkin ditimbulkan, yang mungkin dapat kita, yang mungkin potensi itu bisa kita lakukan, tetapi tidak bisa alami karena kita punya
uang misalkan. Nah itu bentuk pengertian syukur yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali dalam dia. Nah dalam konteks ini memang lebih khusus ya. Allah sendiri yang menjelaskannya bahwa dengan berkurang ini kata Allah Subhanahu Wa Taala wa ilmu wa awal mutar kita bisa berbuat yaitu lalat nasyurun agar kita bisa bersyukur. Jadi dalam konsep besar syukur itu harus dinampakkan. Wa amal ini emati rohika hati. Jadi kalau terhadap nikmat kamu Tuhanmu cerita tahan di situ. Tunjukkan ya, tampakkan, Allah senang ya. Benar ya. Nah, jadi kalau kita misalkan kita punya nikmat, ya tunjukkan kepada orang-orang. Ini adalah, tapi nikmat ini ada bagian dari nikmat dari yang diberikan oleh Allah. Tidak menimbulkan rasa sombong. Ini adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Dia kan keistimewaan banyak. Kurang apa Nabi Sulaiman? Raja. Dia bisa banyak keistimewaan, punya banyak keistimewaan. Dia anak raja. Kemudian betul di bahasa semua bahasa mereka bisa. Jadi dia sebenarnya lebih hebat daripada raja. Kalau raja keluar dia nggak pakai Islam langsung bisa menentukan angin ya, angin bisa. Jadi dia kemana-mana nggak perlu pakai pesawat. Kalau haji dia nggak perlu pesawat, pakai kendaraan. Jin, bahkan jin pun turun buahnya. Jin yang kecepatannya jauh lebih hebat daripada Nabi Sulaiman, oleh Allah memberikan otoritas dan keistimewaan. Nikmat itu semua dia mengatakan ada min fadli. Oh gitu ya. Ini mah nikmat Allah, ini mah bukan nikmat saya. Coba kalau ada orang ya punya kesempatan seperti Nabi Sulaiman, yakin tuh potensi sombongnya besar. Ini lagi lewat, kita tahu nggak? Kambing itu lagi ngejek-ngejek. Saya tahu. Jadi memang saya nggak bisa membayangkan kalau ada orang yang sehebat Nabi Sulaiman sekarang. Jin turun semua semua. Tunduk komodel juga kalah. Angin bisa dia pakai, angin bisa dipakai itu dia. Kemudian dia bisa bekerja dengan semua penguasa ya. Dia kalau jadi penguasa kemudian ada pilkada ya, ini kerahkan aja Pak. Pasukan jin gitu. Iya kan? Pas orang mau pemungutan suara, serahkan aja macan suruh apa? Suruh mengatakan kamu milih siapa ya? Ya itu nikmat Allah semua. Ada minfat itu kata-kata itu jadi tagline yang luar biasa. Tagline itu apa bahasa sederhana? Menjadi moto ya. Tagline itu terlalu kami gitu. Moto Nabi Sulaiman walaupun banyak nikmat itu adalah ada minfat di Robi. Apalagi kita nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak banyak dibandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada siapa? Nabi Sulaiman istrinya tahu berapa? 99. Ada dalam Nabi Sulaiman. Kayak Asmaul Husna, ada poster. Ya dulu raja 99 ya. Dalam hadis ya Bukhari isinya 99. Jadi baik. Itu kan nikmat ya. Jadi banyak istri, tapi tidak sombong. Bukan kayak siapa Korun ya. Kalau Korun ini mah karena usaha saya tidak ada urusan ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman ada parti itu yang harus kita lakukan. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini Fardu itu kan karena Allah aja. Jangan sekali-kali kita menunjukkan secara orang karena kerja keras kerja cerdas dan berat. Apalagi kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Itu semua adalah kalau kita dalam
50% syukur yang sebenarnya adalah dikembalikan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke tiga ya. Yang keempat, yang namanya ibadah kurban ini adalah ihya sunnah Imam Muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Jadi kita sedang menghidupkan kembali sunnahnya Nabi Ibrahim. Ini lebih bersifat sejarah. Dan ini sering kita pahami kan biasanya. Jadi kalau kurban itu katanya itu adalah memperingati bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Cuma diganti sama Allah ya. Oleh wa fadainahu bidzibhin adzim ya. Dengan sembelihan yang luar biasa. Para ulama yang maksud pilihan itu adalah kurban. Kibas. Nah ini itu mengingatkan itu. Artinya secara umum kita sedang diingatkan bagaimana seorang Nabi Ibrahim lebih mengedepankan loyalitasnya, loyalitas apa ya? Kesetiaannya kepada Allah daripada kesetiaan kepada anaknya, istrinya, dan istrinya. Artinya kita dalam bersikap sehari-hari kita harus mengedepankan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita, kepentingan orang-orang yang tidak dicintai. Saya kira kalau orang begitu semua, insya Allah tidak ada korupsi. Kan orang melakukan korupsi biasanya untuk membahagiakan siapa? Keluarga. Walaupun pada hakikatnya dia sedang mencampakkan keluarga. Atau yang bisa kurang melakukan tugas ya. Tersangka korupsi juga biasanya di masyarakat juga tidak mendapatkan sanksi sosial atau tidak mendapatkan pengucilan ya. Masyarakat itu yang penting dia ngasih duit baik orangnya ya. Jangan bisa agak begitu juga. Bahkan di Indonesia itu ada ya, orang sudah dianggap sebagai tersangka korupsi bisa mendirikan ormas bisa. Bisa mendirikan ormas tersangka korupsi bisa. Hanya ada di Indonesia. Nah, itu Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim ya, dia itu memang kualitas kesetiaannya kepada Allah yang tidak diragukan. Kualitas bagaimana dia sangat percaya kepada Allah itu tidak diragukan. Sehingga Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Nabi yang mendapatkan cobaan yang sangat berat. Dia juga dalam Al-Quran bersama Nabi Muhammad disebut sebagai uswah. Ya, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina uswatun. Hanya ada dua yang dikatakan teladan ya, secara sharih atau secara eksplisit atau secara jelas, secara kata-kata jelas, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ibrahim juga di dalam Al-Quran, bahkan hanya Ibrahim di dalam Al-Quran disebut sebagai umat. Padahal umat itu kan hasilnya banyak, tapi Ibrahim disebut umat. Inna Ibrahim kana umat, menunjukkan kualitasnya Ibrahim. Apalagi kalau kita lihat orang Nabi Ibrahim itu sebagai panutan dalam kesetiaan kepada Allah, dalam sangat percaya kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim sangat percaya kepada Allah sehingga dia bisa sendirian untuk menentang penyembahan berhala, berhadapan dengan orang-orang yang sangat benci dengan Nabi Ibrahim, yang karena Nabi Ibrahim menghalangi atau selalu mengejek semangat mereka berhala. Nabi Ibrahim sangat ada dia prinsip yang masuk dalam hubungan api ya. Dia percaya kepada Allah, percaya, karena dia percaya Allah akan menyelamatkannya, sehingga kemudian Allah pada titik-titik pada saat-saat sangat krusial atau
sebenarnya itu yang sangat genting, baru kemudian Allah memberikan pertolongannya. Itu Nabi Ibrahim itu sering genting ya, gentingnya itu. Bayangkan genting dalam hewan dalam negeri Nabi Ismail ya, genting itu. Kalau di Al-Quran digambarkan seperti ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya pasrah. Jadi wa tallahu lil jabin itu pisaunya udah nempel di sini lah kalau bahasa kita ya. Udah tinggal apa? Gitu ya. Udah pasrah. Itu kan udah genting ya. Genting ya. Kalau kita paling sulap gitu ya. Baru kemudian Allah mengatakan wana daya Ibrahim pada saat barunya kemudian panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ya, kamu sudah benar mimpi harus menyembelih Nabi Ismail itu benar. Kamu sudah benar, kamu sudah bersedia kepada Allah. Sudah anak ya, memang di nanti matikan ya. Ini nakada karena jadi ilmu sini setelah kami kemudian membahas orang-orang kisah musim orang-orang yang selalu kuat dan Allah mengakui ini adalah inna hada lamar malakul mungkin ini adalah malakul mungkin atau mungkin saja ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat nyata. Jadi kita coba hidupkan tradisi ini ya dengan diingatkan dengan momentumnya adalah Allah tidak pernah meminta kurban kita itu anak kita aja. Yang kita minta adalah kurban dengan apa? Dengan hamil ya, bukan kalau dengan anak ya kira-kira bukan habis nanti diproses sama Komnas Ham. Ya jangan begitu loh. Sekarang tuh pencinta hewan itu protes kepada orang Islam. Karena orang Islam punya ritual tahunan pembantaian binatang. Itu ada di protes itu. Yaitu mereka yang selalu makan vegetarian itu ada. Yang selalu makan sayuran. Jadi mereka tidak makan hewan daging. Nah itu yang keempat ya. Dan itu yang sebenarnya intinya bisa disimpulkan banyak kebaikan ya dalam ujian ini. Seperti Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Wal budna itu unta ya, karena sana namanya unta. Kami jadikan kepada kalian syiar-syiar Allah dengan berkurban dengan tersebut lakum fiha khair, di dalamnya banyak kebaikan selain yang kita sebutkan tadi ya. Bisa semakin takluk, penegasan takluk kepada Allah, kemudian sebagai manifestasi atau wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendekatkan di antara umat Islam. Banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Ya, di antara kebaikannya adalah ya untuk kita berbagi ya dengan kemudian. Karena jangan salah. Ada pertanyaan begini. Kenapa Pak? Kok dalam Islam kan yang namanya berkurban itu kan tidak mesti dengan hewan ternak ya? Kan bisa dengan harta kita dengan jenazah. Saya katakan kurban yang lebih khusus itu bukan dengan hewan ternak. Dari berkurban atau berkorban demi agama itu dengan apa saja? Dengan harta dan jiwa kita secara umum. Nah, pertanyaannya yang kedua, kenapa harus dengan hewan ternak? Karena salah satu bentuk makanan yang punya nilai sejak dulu sampai sekarang adalah apa? Daging, betul ya? Bahan makanan yang paling mahal itu daging atau ikan. Secara umum daging ya. Memang ada beberapa ikan yang mahal yang sama mahal. Tapi secara umum daging. Sejak zaman Rasulullah sampai
daging itu adalah komoditas konsumsi untuk konsumsi manusia yang akan menilai. Oleh karena itu, yang namanya penyembelihan kurban itu dengan hewan, bukan dengan tumbuhan ya. Jadi kenapa demikian? Karena jangan salah, di antara salah satu kebaikannya mungkin saja ada di dalam saudara-saudara kita dia hanya bisa makan daging kalau pas hari raya. Ada yang begitu, mungkin ya, mungkin ada di kampung-kampung atau di daerah tertinggal saking miskin. Bahkan ada sebuah anekdot ya, saking jarang makan daging, pas makan daging alergi. Wah, benar atau tidak? Ini harus dicek. Ini kata saya pernah ikuti ceramah Ustaz Ibu ya, salah seorang dari Jamil, dia pernah menyampaikan itu. Jangan salah, di kampung saya ada orang kalau makan daging alergi gitu ya. Karena sakit. Iya alergi makan daging alergi. Makan daging alergi. Nah kita jangan sampai begitu, kasihan ya. Ada orang Islam nggak bisa makan daging saking jarangnya. Jadi harusnya orang Islam itu minimal pernah makan daging. Tapi daging hewan yang bukan daging manusia itu mantul. Jadi itu salah satu kebaikan. Itu kita bisa berbagi ya. Jadi banyak sekali lah kebaikan dalam kita kaya ya dalam hidup. Dari kebaikan itu maka ya kita berupaya dalam pas kita ada lapangan ini ada hubungan. Tidak ada hubungan yang sangat besar ya. Kalau kita sempatkan berubah lah ya. Kalau memang tidak punya banyak hubungan besar atau banyak hubungan yang diutamakan ya, itu lain. Tapi kalau kita punya lapangan ya memang diupayakan kita bisa berubah walaupun sifatnya memang kalau kita lakukan pada suami ya dia adalah menggunakan ya. Jadi kalau ada yang dan Hanafi mengatakan bahwa hubungan itu sifatnya wajib. Jadi saya juga yang dapat kita bahas ya, memanfaatkan momentum ya, seminggu sebelum kita melakukan Idul Adha kita jelaskan apa rahasia balik penyembelihan hewan di mana sebelum kita benar-benar bisa termotivasi untuk bersumpah. Tapi kalau tidak bisa jangan mengorbankan hal lain. Ya cuma kita berdoa cita-citanya jangan tanggung-tanggung. Mudah-mudahan kalau teman-teman itu bukan dengan unta. Artinya kita kurbannya di mana? Ya, lari haji ya. Ya, maksud saya itu juga mahal. Pernah saya unta kurban, tapi makan hewan kurban unta pernah. Nah, sih kalau kurban besar itu belum pernah saya. Kecuali mungkin kalau karyawan Ragunan bisa. Pemilik Ragunan bisa unta ada semua jual sakitan boleh. Sakitan maksudnya nggak apa-apa kalau Baik kita cukupkan, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan Baik Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ditanyakan aja loh. Silakan. Masalah itu apa puasanya kapan? Ada tidak? Ya kamu masa atau 2 hari? Itu hasil akan kepada Ustaz Fikih. Di sini ada Ustaz Fikih. Ya memang ada yang mengatakan 2 yang pada satu hari. Ya masalah aja sih. Silakan aja boleh. Biasanya satu hari ada hari apa sih? 9.
Jadi biasanya memang ada sembilannya yang bukan berbeda. Cuman ada apa? Itu bagi orang yang tidak haji ya. Kalau yang haji, itu tidak dianjurkan pakai. Satu hari lah kalau memang bisa. Ada sembilan ya. Itu pas saya. Ada apa? Ya tergantung hilangnya kita belum hilang. Kalau Idul Fitri hilangnya rame ya, hilangnya ada bayam aja karena bukan sesuai dengan ada lagi? Itu pertanyaannya. Ya kalau apa sih? Bapak-bapaknya mungkin yang sebelah nanti ada Ustaz sedikit boleh nggak hukuman kambing tapi untuk banyak orang? Boleh atau tidak boleh? Kalau mazhab Maliki boleh asal dia bagian dari keluarga besarnya. Tapi lazimnya satu kambing satu sapi bisa gitu orang, bukan bisa gitu orang. Jadi kita coba itu ada teori mazhab Maliki ya bisa pada kurban untuk ahli bait bisa. Islam berkurban katanya. Mudah-mudahan kita haknya kan masih ada ya 9 hari lagi ya. Kita nyanyi di Jumat kalau bisa ya. Ya kalau bisa ya. Ya. Kita kan korban sebagai waktu kita memberikan kepada panitia. Terus menyaksikan kita yang ini apa ikrarnya gitu. Oh memang Indonesia itu harus formal ya. Ada ikrarnya. Sebenarnya sih nggak ada. Yang ada paling begini aja pas menyebutnya. Jadi menyebutnya itu kata ulama yang bukan. Karena Rasulullah kan juga mengatakan Allahumma ta'ala wa ahli bait ini adalah dari itu dan dari keluarga besar itu. Sehingga nanti manusia harus menyebutkan ini kurban atas nama siapa. Karena Rasulullah tidak mengatakan atas nama aku. Disebutkan kalau sapi atas nama siapa nih? Bulan. Disebutin. Itu dianjurkan seperti itu. Itu aja yang ada. Kalau ikrar antara panitia nggak perlu. Sebenarnya paling afdol ya. Kita beli hewan kurban, kita beli sendiri, kita disebutkan sendiri itu kerasa. Kerasa apa? Kerasa kita itu terlibat ibadahnya itu full. Tapi macam ya, kerasa capeknya ya, kerasa capek ya. Tapi itu berolah-olah dalam ibadah dan bisa menikmatinya itu ya. Tapi kan orang sekarang ya praktis ya. Masjid menerima transfer uang kurban sapi 1,5 beres kan? Transfer udah keluar udah mana? Ini tanda buktinya apa? Transfer sekarang. Tapi memang itu juga ada masalah juga ada mempermudah orang untuk kan karakter orang kota itu ingin apa? Praktis itu ya, praktis itu. Sekarang kurban tinggal transfer ya. Laporan foto ya. Fotonya juga dikirim lewat apa? Email. Kadang-kadang nggak dilihat itu sama kita. Itu bagus sisi posisinya seperti bagus. Apa dia cuma begini? Nih saya kurban dia kecil. Pokoknya nggak tahu menahu lah. Yang saya tahu cuma duduknya aja. Boleh. Karena dia ingin sop apa? Sop buntut. Ternyata tertukar dia sopnya ingin sop buntut sapi yang ada buntut apa? Buntut angin. Berbeda. Buntut angin itu masih gini ya. Rajin orang sop buntut angin. Jadi kalau ikrar seharusnya tidak ada. Tapi penyebutan atas nama siapa ada. Ada dalilnya ya. Nah, nanti begitu aja kepada siapa. Ini nanti sebutin ya pas penyembelihnya. Ya Allah ini kurban atas nama bulan. Pertanyaannya sebenarnya harus ditanyakan boleh nggak kita berkurban atas nama bulan yang sudah meninggal. Andanya begitu ya.
Ini masalah khilaf ini, masalah perbedaan pendapat. Tapi kalau melihat hadis Rasulullah, ada alasannya boleh. Karena Rasul katakan di doa yang lain, Allahumma ada ami wa ahli baiti wa ahli muslimina al-amwan wa ahliyan. Ya Allah, ini kurban atas namaku, atas nama bersatu, atas orang-orang Islam yang masih hidup dan yang sudah. Jadi Rasul juga menyebutkan atas nama orang kurban dari kaum muslimin yang sudah meninggal. Itu dalilnya, walaupun dibantah sama yang Rasul tidak boleh, itu kan khusus Rasulullah. Ada pendapat pertengahan boleh berkurban atas nama orang meninggal dunia kalau dia memaafkan. Itu pendapat pertengahan. Nggak boleh, pendapat ini nggak boleh. Jadi kalau kita masih hidup punya anak, kalau wasiatnya ke anak. Nah, tiap tahun kurban atas nama saya, benar? Nggak ada masalah. Siapa tahu anak kita ini orang tak? Benar. Hebat itu amal kita. Kalau kita sudah berbaring di kuburan, tiap tahun kita benar kali. Tapi berat menguasainya ya, berat. Nggak ada masalah. Itu lebih. Jadi anaknya ada sandarannya. Dia anak maksudnya begini. Anaknya ya. Pak, kemarin udah kurban sama orang tua. Iya, wasiatnya tiap tahun Pak. Berat juga rasanya. Paling disarankan kalau orang kaya kalau mau kurbankan bapak ya. Saya kan masih ada gede. Kalau sudah gede ya, kalau masih anak kecil lupa. Kalau perlu pakai apa? Tulisan, disertifikatin, pakai materai. Di hadapan orang nangis. Tapi dalam hal kebaikan nggak ada masalah. Komitmen untuk berbuat baik tidak ada masalah sekali. Tidak ada masalah. Nah, tapi anak saya masih kecil, jadi belum bisa buat penuh-penuh dulu lah. Ya, kalau ibu mungkin ada yang anaknya sudah gede ya, buat pemiklan, ini tanda tangan ya. Terus kopiannya ke panitia masjid terdekat. Nanti ditagih ya. Pas anaknya kaya raya, ditagih Pak, ingat ini ya. Tiap tahun tuh Pak, ingat ini ya. Atau yang lebih hebat daripada itu haji. Haji itu kalau bisa, kalau kita sebelum haji ya, sebelum meninggalnya, wasiatkan sudah. Nah, nanti kalau pas bapak udah meninggal, terus mau itu kalau haji bapak ya, kalau belum haji ya. Nah itu penting. Kita digerakkan kepada anak kita itu akan seperti apa ya. Karena ada sebuah hadis ya. Hadis ini saya lupa ya, saya itu begini. Bahwa di antara relasi saya lupa ya. Tapi intinya begini, anak itu bisa menyambung nama baik orang tua. Anak ya, makanya punya anak itu aset, bukan hanya aset dunia, juga aset akhirat. Jadi banyak anak, banyak aset itu. Aset aja tapi belum menjadi apakah dia mendatangkan kekayaan atau enggak, belum. Ya minimal banyak anak, banyak yang mendoakan kalau kita meninggal. Karena faktanya yang konsisten istiqomah mendoakan kita sepanjang hidupnya yaitu anak yang soleh. Iya kan? Tetangga kita mendoakan kita nggak? Mendoakan pas meninggal doa itu bareng-bareng. Pas salat jenazah, Allahumma qil lahu warhamhu wa'afi wa barik, setelah itu lupa. Yang mendoakan kita kan harapan cuma anak aja ya. Itu fakta itu. Coba ibu-ibu kalau mendoakan yang sudah meninggal hanya siapa biasanya? Orang tua aja kan? Allahumma qil lahu warhamhu enggak ada. Jarang. Paling umum aja Allahumma qil lil muslimin wal muslimat sabu jaga. Karena kalau doa lebih khusus itu lebih apa? Hari masalahnya. Jadi ini penting. Baik, kita cukupkan sampai sini ya. Selamat bertobat, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertobat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau